Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinasih Larsati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi kelas 3A. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu nasabah dari bank ini. Mari langsung saja kita ke nasabahnya. Baik, permisi kakak, dengan kakak siapa? Oh, dengan saya Kakak Galing. Oke, baik Kak Galing. Kak Galing kan merupakan nasabah dari Bank BTN ya, Iya Kak, betul. Nah, kalau Bank BTN sendiri kan bank konvensional ya. Boleh kakak sebutkan selain bank konvensional ada bank apa saja? Mungkin di Indonesia ini ada banyak beberapa bank, tapi yang saya tahu untuk dua jenis bank, yaitu ada bank syariah sama bank konvensional. Oke, baik. Nah, betul sekali, di Indonesia ini ada dua jenis bank, yaitu bank konvensional sama bank syariah ya Kak Galing. Nah, dari kedua tersebut, apakah kakak Galing tahu perbedaan kedua bank tersebut? Oh iya, menurut saya yang sepengetahuan saya ya Kak, untuk bank konvensional itu bank yang bertransaksi menggunakan bunga, dan juga untuk bank syariah, bank yang bertransaksi menurut syariat Islam dan juga tidak riba, tetapi menurut agama Islam. Oke, baik, betul sekali. Bank syariah itu dia menggunakan syariat Islam ya, berlandaskan syariat Islam ya Kak Galing. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang ada campur tangan dengan pemerintah ya Kak Galing. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah kakak ada tabungan di bank syariah? Untuk sekarang saya belum membuka rekening atau menabung di bank syariah ya. Oke, baik. Berarti belum punya ya Kak? Iya. Oke. Kalau sejauh ini bagaimana kakak ada ketertarikan untuk menjadi nasabah bank syariah? Selama kakak wawancara saya, untuk sekarang mungkin belum ya, tapi untuk kedepannya untuk saya pertimbangkan lagi untuk membuka rekening di bank syariah. Oke, baik, berarti belum ya, tapi untuk kedepannya insya Allah akan membuka. Oke Kak Galing. Jadi menurut kakak pandangan bank konvensional dan bank syariah bagaimana Kak Galing? Menurut saya pandangan untuk bank konvensional itu bank yang menggunakan bunga setiap transaksi, dan juga bank syariah itu sejenis bank yang naungannya di bawah Islam atau syariah, tetapi juga tidak riba, tidak menerima judi online, dan juga bisa menabung untuk haji dan juga investasi lainnya. Oke, baik Kak Galing. Terima kasih ya Kak Galing atas wawancaranya. Tentu, mari kita bahas lebih dalam mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapinya. Praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Beberapa praktik umum dalam perbankan syariah di Indonesia antara lain: yang pertama, produk dan jasa. Produk perbankan syariah mencakup berbagai jenis, mulai dari simpanan atau tabungan atau deposito, pembiayaan atau murabahah atau mudarabah dan musyarakah, hingga asuransi syariah atau takaful. Prinsip syariah: semua transaksi dalam perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan lainnya. Penerapan teknologi. Perbankan syariah di Indonesia juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi layanan. Tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Di antara lain, yang pertama, kurangnya literasi keuangan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang konsep dan prinsip perbankan syariah. Selanjutnya, persaingan dengan bank konvensional. Persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya yaitu keterbatasan produk. Pilihan produk perbankan syariah yang masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia. Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu regulasi atau kerangkangan regulasi yang masih terus berkembang, perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Selanjutnya yaitu peluang perbankan syariah di Indonesia. Di tengah tantangan yang ada, perbankan syariah di Indonesia juga memiliki peluang yang sangat besar, antara lain potensi pasar yang besar,
dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Potensi pasar untuk perbankan syariah sangat besar. Dukungan pemerintah memberikan dukungan yang cukup besar terhadap pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya itu perkembangan teknologi atau teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi layanan perbankan syariah. Nah, selanjutnya kesadaran masyarakat yang meningkat. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya itu tren global. Perbankan syariah semakin mendapat perhatian di tingkat global sehingga membuka peluang bagi perbankan syariah di Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama meningkatkan literasi keuangan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, pengembangan produk, mengembangkan produk-produk perbankan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, penguatan sumber daya manusia, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor perbankan syariah. Selanjutnya itu peningkatan kerjasama, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan internasional dan lembaga pendidikan. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi layanan. Prinsip dasar perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam syariah yang melarang riba, bunga, gharar atau tidak kepastian dan maisir atau spekulasi. Sebagai gantinya, bank syariah menawarkan produk berbasis satu bagi hasil atau profit sharing seperti mudahara dan musyarakah. Dua, jual beli atau trade financing seperti murabahah, salam dan istinisna. Ketiga, sewa atau leasing melalui ijarah atau ijarah mutabal bi ala takmin. Kedua itu produk dan layanan perbankan syariah. Yang pertama, tabungan dan deposito syariah menggunakan akad, wadiah atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan syariah untuk usaha, properti atau kebutuhan konsumtif dengan akad seperti mudahbah dan musyarakah dan ijarah. Ketiga, layanan pembiayaan mikro untuk mendukung usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang keempat, layanan keuangan digital berbasis syariah termasuk mobile banking dan internet banking. Ketiga, regulasi dukungan pemerintah. Perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga berperan dalam mengawasi dan mengembangkan sektor ini. Dukungan pemerintah mencakup yang pertama, insentif fiskal bagi bank syariah, yang kedua, kampanye literasi keuangan syariah, yang ketiga, pembentukan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Keempat, perkembangan dan tantangan. Pertumbuhan aset perbankan syariah yang signifikan, munculnya Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai hasil merger bank syariah milik negara pada 2021. Peningkatan jumlah nasabah termasuk generasi muda yang mulai tertarik dengan keuangan berbasis syariah. Tantangannya, tingkat literasi masyarakat terhadap konsep syariah yang masih rendah, persaingan dengan bank konvensional terutama dalam inovasi teknologi, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang keuangan syariah. Nah, selanjutnya itu yang kelima, perbankan syariah dalam ekonomi Indonesia. Perbankan syariah mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan bagi segmen masyarakat yang menghindari bank konvensional. Selain itu, perbankan syariah turut mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan keseimbangan melalui pembiayaan UMKM dan proyek infrastruktur. Dengan berbagai upaya penguatan dan inovasi, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional. Kinerja perbankan syariah dan konvensional di Indonesia. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengembangan perbankan syariah. Potensi perbankan syariah dalam mendukung ekonomi syariah.
Tantangan dan peluang perbankan syariah di era digital. Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia, hasil dari gabungan atau merger 3 bank plat merah antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan Bank Syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah kerap disebut juga bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang melaksanakan berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Proses berdirinya perbankan syariah mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemak Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, di antara di Bandung dan di Jakarta. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus pada tahun 1990. MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank perbankan di Ciswara, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional di Jakarta pada tanggal 23-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut tim perbankan MUI dengan diberikan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Bank Syariah kian menjamur, lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun 2009 sampai 2010. Selain itu, semenjak perkembangan Islam perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dan dalam 2 DKG, baik dari aspek kelembagaan dan instruktif penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta ilustrasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internal. Per Juni 2015, industri perkembangan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit bank syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS. Total pencapaian 273,79 triliun. Maka pengawasan dan peraturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Perbankan syariah kini OJK selaku otoritas jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategis kebijakan perkembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah, arah pengembangan perbankan syariah yang sebelum tertuang pada roadmap perbankan syariah Indonesia 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, roadmap mengembangkan perbankan syariah di Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan pembawa misi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2020 sampai 2024 dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia pada tahun 2019 dan 2024 maupun kebijakan internal OJK yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan roadmap mengembangkan perbankan Indonesia atau RP21. Roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap mengembangkan perbankan syariah di Indonesia disusun sebagai
katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 arah pengembangan terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, peraturan, dan pengawasan. Berbagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan Indonesia. Roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. 2021 lahirnya bank terbesar di RI. Alhamdulillah, Indonesia kini punya bank syariah terbesar, namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah badan usaha milik negara atau BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk BRIS dan PT Bank BNI Syariah BNIS dan PT Bank Syariah Mandiri BSM. Dihitung-hitung, Bank Syariah di Indonesia memiliki aset terbesar 245,7 triliun, sedangkan modal intinya 2. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini BSI berada dikategorikan bank buku 3, ambisi masuk daftar dan buku 5 pada tahun 2002. Oke, sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Oke, itu saja materi dan wawancara dari saya. Mungkin dari video saya kalian bisa menambahkan wawasan dan informasi tentang bank syariah dan bank konvensional. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.